Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi penilaian kinerja PNS terbaru yang telah dikembangkan dari aplikasi lama sesuai dengan aturan dan kebutuhan organisasi. Pertama-tama, bukalah browser apa saja dari laptop atau komputer Anda, lalu ketikkan alamat web aplikasi penilaian kinerja PNS, yaitu ppkpns.majalengka.go.id, klik enter, dan akan muncul tampilan seperti berikut. Pada tampilan ini terdapat 4 menu utama, yaitu menu tahun 2020, tahun 2021, menu panduan admin, dan menu panduan user. Menu tahun 2020 merupakan aplikasi penilaian kinerja PNS lama dengan fitur dan tampilan aplikasi yang lama, serta digunakan untuk penilaian kinerja PNS tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan menu tahun 2021 merupakan aplikasi penilaian kinerja terbaru yang digunakan mulai tahun 2021. Lalu menu panduan admin merupakan buku panduan berupa file yang berbentuk PDF yang dapat digunakan oleh admin masing-masing OPD untuk menginputkan rencana strategis dan anggaran atau DPA masing-masing OPD. Sedangkan menu panduan user berisi pedoman atau panduan untuk user masing-masing PNS dalam hal menggunakan aplikasi Sirancage. Klik menu tahun 2021 untuk mengakses aplikasi Sirancage dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Anda bisa langsung mengakses aplikasi Sirancage dengan mengetikkan alamat Sirancage, yaitu https://sirancage.majalengka.go.id. Pada tampilan awal akan muncul 2 kolom pengisian berupa username dan password, yang mana kolom pengisian ini default awalnya adalah nomor induk pegawai. Silahkan masukkan nomor induk pegawai yang diinginkan beserta passwordnya. Klik login, lalu tampilan awal aplikasi adalah seperti berikut ini. Pada pojok kiri atas terdapat logo Kabupaten Majalengka dan logo Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan pada pojok kanan atas terdapat nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan unit kerja. Pada aplikasi ini terdapat 10 menu utama yang akan kita bahas satu persatu. Menu pertama yaitu beranda, yang mana pada menu beranda ini terdapat 4 bagian yang menampilkan data. Bagian pertama berupa foto dan data diri PNS. Bagian kedua merupakan data atau grafik yang menunjukkan jumlah aktivitas harian pada bulan yang sudah dilalui. Lalu pada bagian ketiga terdapat grafik yang menunjukkan nilai kinerja bulanan yang dicapai oleh PNS yang bersangkutan pada bulan yang telah dilalui. Lalu bagian keempat menunjukkan rata-rata kinerja bulanan yang dicapai oleh PNS yang bersangkutan pada bulan yang telah dilalui.
Menu kedua yaitu menu profil yang terdiri dari dua submenu. Yang pertama, ubah profil, dan yang kedua, ubah bawahan. Submenu ubah profil digunakan untuk mengubah password, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, dan atasan-atasan pejabat penilai. Klik submenu ubah profil, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Password, jika ingin diubah atau hapus, maka silahkan masukkan password yang diinginkan, lalu isi kembali di kolom konfirmasi password. Pejabat penilai, ketikkan NIP atau nama yang dijadikan pejabat penilai. Lalu klik nama yang sesuai. Begitu juga pada kolom atasan pejabat penilai. Apabila sudah sesuai, klik simpan pada tombol biru simpan di bawah. Akan muncul profil berhasil diubah. Lalu submenu ubah bawahan. Submenu ini digunakan khusus untuk PNS yang memiliki bawahan dan digunakan untuk melihat daftar bawahan atau menghilangkan PNS dari daftar bawahannya. Klik submenu ubah bawahan, akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk menghapus PNS dari daftar bawahan, klik tombol drop atau gambar tong sampah berwarna merah yang sejajar dengan nama bawahan yang akan dihapus. Akan muncul notifikasi seperti berikut. Apabila akan menghapus, klik OK, dan apabila akan membatalkan, klik cancel. Menu ketiga yaitu menu perjanjian kinerja. Pada menu ini terdapat dua submenu, yaitu perjanjian kinerja sendiri dan perjanjian kinerja bawahan. Submenu sendiri digunakan untuk mengisi perjanjian kinerja PNS yang bersangkutan. Klik submenu sendiri, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tambah, pilih tahun, isi awal periode, akhir periode, dan pilih perkin keberapa dari perjanjian kinerja yang akan diisi. Lalu klik simpan. Dan akan muncul notifikasi seperti berikut. Setelah membuat periode, Anda dapat mengisi data perjanjian kinerja dengan mengeklik tombol kaca pembesar pada kolom data perjanjian kinerja yang sejajar dengan tahun yang akan diisikan perjanjian kinerjanya. Muncul tampilan sebagai berikut. Klik tambah sasaran kegiatan, lalu isikan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam tahun berjalan, indikatornya beserta targetnya, lalu pilih sasaran kegiatan atasan. Apabila sudah, klik simpan. Jika Anda sudah menginputkan data sasaran kegiatan dan bila posisi Anda sebagai pejabat struktural, maka ada anggaran yang harus diinputkan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk menginputkan anggaran, klik dokumen warna biru pada kolom kegiatan. Akan muncul pilihan anggaran yang sudah dianggarkan dalam DPA. Pilih anggaran yang sesuai. Klik, akan muncul data anggaran yang telah diinputkan, lalu klik simpan. Pada tabel bawah akan muncul data anggaran kegiatan yang sudah dipilih. Silahkan klik cetak untuk melihat tampilan data perjanjian kinerja Anda. Apabila perjanjian kinerja Anda sudah disetujui oleh atasan, maka akan muncul titik mangsa validasi pada bawah bagian perjanjian kinerja Anda. Apabila belum disetujui, maka titik mangsa ini tidak akan muncul. Lalu, pada perjanjian kinerja ini terdapat juga submenu bawahan yang fungsinya untuk memvalidasi dan melihat data perjanjian kinerja bawahan. Pilih nama bawahan yang akan dilihat dan divalidasi perjanjian kinerjanya. Klik gambar kaca pembesar, lalu akan muncul tampilan seperti berikut, menampilkan data perjanjian kinerja bawahan, lalu pilih setujui atau belum setujui untuk membatalkan validasi. Menu keempat yaitu menu SKP atau sasaran kinerja pegawai. Pada menu SKP terdapat 4 submenu, yaitu target dan realisasi tahunan, SKP tahunan bawahan, target dan realisasi bulanan, dan SKP bulanan bawahan. Submenu target dan realisasi tahunan digunakan untuk menyusun target dan realisasi tahunan. Caranya, klik submenu target dan realisasi tahunan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Menu tambah untuk menambah atau mengisi SKP tahunan. Klik tombol tambah, akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih tanggal awal dan akhir periode SKP. Serta urutan SKP tahunannya. Selanjutnya, klik tombol simpan dan akan muncul tampilan seperti berikut. Menu edit digunakan untuk mengubah atau merevisi periode SKP tahunan. Klik edit yang sejajar dengan periode SKP tahunan yang akan diubah atau direvisi. Akan muncul tampilan seperti berikut. Lakukan perubahan pada periode awal atau akhir SKP tahunan ataupun urutan SKP tahunannya, lalu klik tombol simpan. Kolom hapus digunakan untuk menghapus SKP tahunan. Klik gambar tong sampah berwarna merah yang sejajar dengan periode SKP yang akan dihapus. Akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tombol batal apabila tidak jadi menghapus atau klik tombol OK
apabila jadi menghapus. Lalu, kolom target SKP digunakan untuk mengisi detail uraian kegiatan SKP tahunan. Klik target SKP yang sejajar dengan periode SKP yang akan diisikan detail uraian kegiatan SKP tahunannya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tambah untuk menambah detail uraian kegiatan SKP tahunan satu per satu. Akan muncul tampilan seperti berikut. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Pilih SKP tahunan atasan. Apabila uraian kegiatan SKP mengambil dari butir kegiatan jabatan, klik tombol salin yang sejajar dengan butir kegiatan jabatan yang akan diambil. Sedangkan apabila tidak mengambil dari butir kegiatan jabatan, isikan uraian kegiatan secara manual pada kolom kegiatan tahunan. Lalu, isi target kuantitasnya. Pilih satuan kuantitas apabila uraian SKP diisi secara manual. Apabila Anda bukan sebagai jabatan fungsional, maka kolom angka kredit otomatis akan terdisable. Apabila sebagai jabatan fungsional, maka angka kredit ini dapat Anda isikan. Lalu, masukkan target waktu dan isi biaya tanpa menggunakan tanda titik maupun koma apabila ada anggarannya. Selanjutnya, klik tombol simpan dan lakukan langkah seperti tadi untuk menambah uraian kegiatan SKP tahunan. Catatan yang harus menjadi perhatian, pengisian target kuantitas dan target waktu harus dirinci secara detail terlebih dahulu. Apakah kegiatan yang akan diinputkan merupakan rutinitas setiap bulan akan dilaksanakan atau tidak, supaya tidak terjadi perbedaan atau kesalahan saat menginput SKP bulanan nantinya. Setelah Anda menyimpan, akan tampil data uraian tugas SKP tahunan Anda. Akan muncul pada tabel berikut, lalu statusnya akan terlihat apakah SKP tahunan Anda sudah disetujui atau belum disetujui. Apabila sudah disetujui, maka kolom edit dan kolom hapus akan terdisable. Apabila belum disetujui, Anda masih bisa mengedit atau menghapus uraian kegiatan tahunan Anda. Pada menu SKP, submenu yang kedua adalah SKP tahunan bawahan. Submenu ini khusus untuk PNS yang memiliki bawahan dan digunakan untuk melihat sekaligus menyetujui SKP tahunan bawahan. Klik submenu SKP tahunan bawahan, maka akan muncul daftar bawahan sebagaimana tampilan berikut. Untuk melihat dan menyetujui target SKP tahunan bawahan, klik tombol dokumen berwarna hijau pada kolom target yang sejajar dengan nama bawahannya
maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih setujui atau belum setujui pada combo box di bawah tabel target SKP tahunan bawahannya. Pada menu SKP, submenu yang ketiga yaitu target dan realisasi bulanan. Submenu ini digunakan untuk menyusun target dan realisasi bulanan sebagai turunan dari SKP tahunan. Caranya, klik submenu target dan realisasi bulanan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Atau apabila masih kosong, Anda dapat mengisinya dengan mengeklik tombol tambah dan masukkan bulan yang akan diinputkan SKP bulanannya. SKP keberapa? Silahkan isikan, lalu klik simpan. Tombol hapus digunakan untuk menghapus isi SKP bulanan. Klik tombol tong sampah warna merah yang sejajar dengan SKP bulanan yang akan dihapus. Akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tombol batal apabila tidak jadi menghapus atau klik tombol OK apabila jadi menghapus. Target SKP bulanan digunakan untuk mengisi detail uraian kegiatan SKP bulanan. Klik target SKP bulanan yang sejajar dengan SKP bulanan yang akan diisikan detail uraian kegiatan SKP bulanannya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tambah digunakan untuk menambah detail uraian kegiatan SKP bulanan turunan dari SKP tahunan. Klik tombol tambah, akan muncul tampilan seperti berikut. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Pilih SKP tahunan yang akan dilaksanakan di bulan tersebut. Apabila uraian kegiatan SKP bulanan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, pada tahapan pilih ya, sedangkan apabila bukan tahapan, pilih tidak. Lalu isi target kuantitasnya, lalu pilih satuan target kuantitas apabila uraian kegiatan SKP bulanannya merupakan tahapan. Apabila bukan tahapan, maka satuan kuantitas ini terdisable dan otomatis akan mengambil satuan kuantitas di SKP tahunan. Berikutnya, silakan masukkan target waktu, lalu biaya tanpa menggunakan tanda titik maupun koma apabila kegiatan tersebut ada anggarannya. Selanjutnya, klik tombol simpan. Lakukan langkah seperti hal tadi untuk menambah uraian kegiatan SKP bulanan lainnya. Lalu akan tampil tabel seperti berikut, ya, seperti yang telah diisikan pada SKP bulanan tadi. Tombol edit dan tombol hapus otomatis akan terdisable apabila SKP bulanan Anda statusnya telah disetujui. Tombol cetak berwarna biru di bagian bawah tabel SKP bulanan
digunakan untuk mencetak SKP bulanan yang sudah dibuat. Apabila SKP bulanan sudah disetujui oleh atasan langsung, maka akan muncul tanggal persetujuannya. Akan tetapi, apabila belum disetujui, tidak akan muncul tanggal persetujuannya. Dokumen SKP bulanan, kolom ini digunakan untuk mengunggah dokumen SKP bulanan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh atasan. Caranya, klik tombol kaca pembesar dan dokumen akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih file dokumen SKP bulanan yang sudah berbentuk PDF, lalu klik tombol upload. Lalu kolom realisasi SKP bulanan digunakan untuk mengisi realisasi biaya ataupun merevisi target pada realisasi SKP bulanannya. Revisi target di sini digunakan untuk merevisi target pada kolom realisasi. Klik tombol dokumen warna putih pada kolom revisi target yang sejajar dengan uraian kegiatan SKP bulanan yang ada perubahan. Akan muncul tampilan seperti berikut. Isi pada revisi kuantitas, waktu, biaya apabila ada perubahan, dan apabila ingin membatalkan uraian kegiatan SKP bulanan, pilih ya, klik tombol simpan. Kolom input biaya, silahkan klik tombol pensil, akan muncul tampilan seperti berikut. Isikan biaya yang sudah direalisasikan tanpa menggunakan titik atau koma, lalu klik tombol simpan. Tombol cetak di bawah untuk menampilkan realisasi SKP bulanannya sebagaimana tampilan berikut. Lalu, dokumen realisasi SKP bulanan digunakan untuk mengunggah dokumen realisasi SKP bulanan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh atasan. Caranya, klik tombol dokumen warna putih yang disertai kaca pembesar akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih file pada komputer Anda berupa file yang berbentuk PDF, lalu pilih upload. Submenu terakhir pada menu SKP yaitu SKP bulanan bawahan. Submenu ini khusus untuk PNS yang memiliki bawahan dan digunakan untuk melihat sekaligus menyetujui SKP bulanan bawahan. Klik submenu SKP bulanan bawahan, maka akan muncul daftar bawahan sebagaimana tampilan berikut ini. Pilih kolom dokumen warna biru atau kolom target yang sejajar dengan nama bawahan yang akan disetujui atau dilihat SKP bulanannya. Akan muncul tampilan seperti berikut, lalu silahkan pilih di combo box apakah
SKP bulanannya akan disetujui atau dibatalkan menjadi belum disetujui. Pada submenu ini digunakan juga untuk menilai kualitas bawahan pada kolom pojok sebelah kanan dengan cara cari nama bawahan, pilih bulan yang akan dinilai, lalu pilih nilai kualitas bawahan. Pilih input kualitas dan masukkan nilai yang direkomendasikan oleh sistem. Lalu klik simpan. Lakukan input kualitas sampai uraian tugas terakhir pada SKP bulanan bawahan, dan apabila sudah, klik tombol approve berwarna hijau di pojok bawah sebelah kanan untuk menyimpan data nilai terakhir bawahan. Menu yang kelima adalah menu perilaku bulanan. Pada menu perilaku bulanan terdapat dua submenu, yaitu nilai perilaku bulanan sendiri dan nilai perilaku bulanan bawahan. Nilai perilaku bulanan sendiri digunakan untuk melihat nilai perilaku kerja bulanan sendiri. Tombol cetak digunakan untuk mencetak rata-rata nilai perilaku. Tombol upload dokumen digunakan untuk mengunggah dokumen rata-rata nilai perilaku yang sudah ditandatangan, dan tombol cari digunakan untuk melihat nilai perilaku di tahun tertentu. Lalu submenu yang kedua pada menu perilaku bulanan, yaitu nilai perilaku bulanan bawahan, khusus digunakan oleh PNS yang memiliki bawahan untuk memberikan nilai perilaku kerja bulanan bawahannya. Klik submenu nilai perilaku bulanan bawahan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih nama bawahan dan tahun, lalu klik tombol cari. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tombol input pada bulan yang akan diisi atau diedit nilai perilaku bulanannya, maka akan muncul kolom seperti berikut. Isikan setiap item perilaku kinerjanya, lalu klik tombol simpan. Menu ke-6 yaitu menu laporan harian kinerja yang memiliki 4 submenu. Yang pertama, laporan harian kinerja SKP digunakan untuk memasukkan laporan harian kinerja SKP. Klik submenu laporan harian kinerja SKP, akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk menginput laporan harian kinerja SKP, klik tombol input laporan harian kinerja SKP berwarna biru di sebelah atas, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Isikan tanggal, centang proses apabila belum memberikan kontribusi ke realisasi SKP bulanan,
dan jangan dicentang apabila memberikan kontribusi kepada realisasi SKP bulanan. Isikan kegiatan harian SKP. Isi kuantitas dan pilih satuan kuantitasnya. Isi jam mulai dan akhir, lalu pilih klasifikasi SKP bulanan, klik tombol simpan. Tombol cetak digunakan untuk mencetak laporan harian kinerja SKP. Klik tombolnya, akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik tombol cetak. Kolom edit digunakan untuk mengubah laporan harian kinerja SKP yang telah ada dengan cara klik tombol pensil warna hijau pada kolom edit yang sejajar dengan laporan harian kinerja SKP. Ubah atau revisi laporan harian kinerja SKP, lalu klik tombol simpan. Kolom hapus sendiri untuk menghapus laporan harian kinerja SKP. Klik tombol tong sampah berwarna merah pada kolom hapus yang sejajar dengan laporan harian kinerja SKP yang akan dihapus. Selanjutnya, klik OK apabila dilanjutkan untuk menghapus atau klik batal apabila tidak jadi menghapus. Tombol cari digunakan untuk mencari data laporan harian kinerja SKP. Pilih tanggal, bulan, dan tahun, lalu klik tombol cari. Lalu submenu laporan harian kinerja yang kedua, yaitu laporan harian kinerja SKP bawahan. Klik, lalu pilih nama bawahan, tanggal, dan pilih bulan dan tahun yang akan diverifikasi laporan harian kinerja SKP-nya, maka akan muncul data laporan harian kinerja SKP bawahan sebagaimana tampilan di bawah ini. Pada kolom verifikasi, pilih kriteria verifikasinya untuk setiap laporan harian kinerja SKP atau bisa dicentang seluruhnya pada bagian bawah tabel apabila kriteria verifikasinya sama. Submenu yang ketiga pada menu laporan harian kinerja adalah laporan harian kinerja non-SKP yang digunakan untuk menginput laporan harian kinerja non-SKP dengan cara klik tombol input, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Isikan tanggal, isikan produktivitasnya, kuantitas, lalu pilih satuan kuantitasnya, isi jam mulai dan isi jam selesai, lalu klik tombol simpan. Submenu yang keempat pada laporan harian kinerja adalah submenu laporan harian non-SKP bawahan.
Submenu ini digunakan untuk melihat laporan harian kinerja non-SKP bawahan. Menu yang ketujuh yaitu menu laporan harian tugas tambahan. Pada menu ini terdapat dua submenu, yaitu submenu tugas bawahan dan submenu laporan harian tugas tambahan. Submenu tugas tambahan digunakan untuk menambahkan surat tugas tambahan dengan cara klik submenu tugas tambahan. Akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tambah, pilih tahun, urutan SKP, nama tugas tambahan, isikan nomor surat tugasnya, lalu klik simpan. Untuk mengisi laporan harian tugas tambahan, pilih submenu laporan harian tugas tambahan, klik tambah, lalu pilih kolom tanggal, SK yang sesuai, dan masukkan laporan harian tugas tambahan, lalu klik simpan. Menu ke-8 yaitu menu kreativitas. Menu ini digunakan untuk menginput kreativitas yang dilakukan oleh PNS. Caranya, klik menu kreativitas, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Klik input untuk mengisi kreativitas, lalu pilih bagian SKP keberapa dari kreativitas yang akan diinputkan, isi tanggal, nama kreativitas, pejabat penandatangan, apakah eselon 2, bupati atau wali kota atau presiden, lalu inputkan kreativitasnya, kuantitasnya, dan satuan kuantitasnya, lalu klik simpan. Menu ke-9 yaitu menu detail SKP tahunan. Menu ini digunakan untuk menampilkan detail kegiatan SKP setiap bulan beserta nilai kualitasnya. Menu ini terdiri dari dua submenu, yaitu user dan bawahan. Langkahnya sama, yakni klik submenu user atau bawahan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih cari, tampilannya seperti berikut. Pada submenu user akan muncul tombol cetak yang berguna untuk mencetak detail kegiatan SKP user. Lalu menu terakhir adalah menu logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Klik menu logout, maka secara otomatis Anda akan keluar dari aplikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara menggunakan aplikasi Si Rancage. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.